Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dalam acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Bertepatan dengan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Dan kita Gereja Semesta juga akan mendengarkan Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada Titus dan juga Injil Suci menurut Lukas. Pada hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ. Mari kita sapa Romo Mardi lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, selamat berjumpa kembali. Matur nuwun sangat Romo tut senantiasa berkenan untuk hadir dan berkomitmen untuk tetap setia mengunjungi kami umat Romo melalui Oase Rohani Katolik. Saya juga senang bertemu dengan para saudari dan saudara sekalian. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan, baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Baruilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan kasih sayang-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan antifon pembuka, Aku akan mengangkat seorang imam bagiku yang setia kepadaku dan melakukan apa yang berkenan di hatiku dan sesuai dengan keinginanku. Sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran, seperti nampak dalam ibadah kita. Jadi, berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat,
supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi, celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut.' Maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Mardi, dalam bacaan surat pertama, surat Rasul Paulus kepada Titus tadi, kita mendengar bagaimana Paulus menyapa Titus dengan sangat akrab dan sangat sayang gitu ya Romo, dan mengingatkan untuk mengangkat penatua di setiap kota dengan kriteria yang begitu rinci Romo. Dari surat Rasul Paulus kepada Titus ini, apa inspirasi iman yang hendak Romo Mardi bagikan kepada kami? Saya tidak akan terlalu cepat mencari inspirasi iman. Karena apa? Karena kita merayakan pesta Santo Martinus. Dan Santo Martinus itu adalah seorang santo yang barangkali laku di Indonesia.
Maksudnya laku, Romo? Laku itu begini. Martinus itu seorang komandan. Komandan perwira. Ya. Nah, sekarang banyak komandan atau perwira yang mengajukan diri sebagai pemimpin-pemimpin daerah. Ya. Jadi cocok ini Martinus itu untuk teladan para saudari dan saudara yang akan meminta ditunjuk jadi pemimpin daerah atau dipilih jadi pemimpin daerah. Tapi ini soalnya Santo Martinus sudah agak tua karena sudah sekian tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Kata dipanggil ini penting. Dikatakan dipanggil Tuhan kan berarti umumnya bilang mati. Iya. Kalau ini dipanggil dalam arti mendapat panggilan. Ya, nah, saya itu terkejut. Ya. Kemarin. Ya. Hari kemarin. Ya. Belum sampai 24 jam sebelum saya bicara. Itu saya ketemu dengan seseorang yang pengen diangkat jadi bupati. Apa enggak hebat? Iya, Romo. Syukur kalau dia akan pantas. Ya. Syukur kalau dia akan dipilih. Ya. Tapi kalau membaca yang kita dengar hari ini, lumayan loh. Karena tidak begitu gampang. Betul, kriterianya rinci sekali, Romo. Benar, saya juga heran. Ini Alkitab memilihkan sesuatu yang kok ya pantas pada bulan kayak gini. Menunjukkan berbagai macam hal yang kelihatannya ya begitu itu kalau kita mau menjadi pemuka jemaat atau pemimpin rakyat yang akan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kalimat terakhir tadi dikatakan yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ternyata kalau mau benar-benar jadi pemimpin rakyat itu lahir batin membutuhkan pegangan ya. Iya, Romo. Kalau pegangan itu kalau hanya pegangan kecil gitu ya nggak kuat. Tapi kalau pegangan yang gede, seperti dikatakan dalam bacaan untuk Santo Martinus hari ini, rasa-rasanya ayo kita mencoba mendoakan supaya pemuka-pemuka gereja maupun pemuka-pemuka umat sungguh orang-orang yang bisa jadi pegangan. Ya. Nah, Romo, dari kriteria yang panjang dan rinci, kalau kita bikin checklist itu, Romo, dan menilai diri apa pantas satu. Nah, tapi sebenarnya secara singkat bisakah dikatakan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah integritas diri, Romo. Jadi satu kata dan perbuatan, satu hati dan tindakan. Benar. Tapi Paulus menulis kepada Titus suatu bahasa yang sangat manusiawi. Ya. Nggak luhur-luhur sekali. Ya. Tetapi apa yang diucapkan? Anakku yang sejati dalam iman bersama. Kelihatannya sepele. Anakku yang sejati dalam iman kepada Tuhan. Kalau itu kita penuhi, lumayanlah. Untuk contoh kecil saja. Kebetulan juga tadi ada seseorang muda yang datang kepadaku karena dia sedang memilih mau masuk dalam bidang kerja apa.
Nah, itu kan sama. Ya. Dan dia mengatakan, ayah saya begini, Ya. ibu saya begitu. Wih, itu berarti bahwa anak Ya. yang baik itu ternyata belajar dari bapak ibu yang baik. Sehingga cocok kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama. Dengan kata lain, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai engkau. Maksudku, dengan demikian, salah satu pegangan yang dikatakan anak itu tadi, yang tadi pagi baru datang kepada saya, memang sesuai, yaitu mengikuti Sang Putra, memiliki kasih sejahtera dari Allah Bapa. Dan memang, seperti Bunda Maria, dipenuhi dengan Roh yang kudus. Lalu saya teringat kepada sesuatu yang barangkali agak sederhana. Apa bentuknya? Itu boleh saya pinjam sebentar. Ini. Monggo Romo. Kenapa? Karena ini bagiku lambang Santo Martinus dari Tours. Ketika itu dia lewat suatu tempat dan kemudian melihat ada seorang pengemis yang tidak punya baju yang cukup. Lalu dia lepaskan sebagian dari bacanya, diberikan kepada orang itu. Bukan masalah baju, bukan masalah bagus, bukan masalah ini dan itu, tetapi berbagi sesuatu yang ternyata dapat membantu orang lain. Itu Martinus. Dan karena itu, Santo Martinus adalah seseorang yang saya kira pantas jadi komandan. Komandan dalam kampung, komandan dalam kantor, komandan dimanapun juga. Karena command, perintah. Sedangkan Tuhan Yesus datang kepada kita karena perintah Allah Bapa. Dan itu dia lakukan untuk membersihkan berbagai macam kotoran dan memperlihatkan kalau mau bersih ya kayak gini. Itu adalah suatu panggilan bagi mereka semua yang mau menjadi pemuka dalam masyarakat. Mengagumkan. Sekaligus menginginkan, karena kita memang pantas, menginginkan dapat menjadi teladan satu sama lain dan dapat saling membantu agar supaya bisa saling menolong, jalan bersama. Kalau cara Paus Fransiskus berbicara, yaitu menolong orang yang butuh bantuan dan membangun persaudaraan bersama, saling membantu satu sama lain. Dengan demikian Paus Fransiskus sebenarnya mengikuti jejak Santo Martinus dari Tours. Dengan demikian, kata-kata Paulus kepada Titus sangat bagus. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur. Nah, ini sekarang Bapak Paus Fransiskus itu sudah berkunjung di sini beberapa hari. Dan lalu, aku telah meninggalkan engkau di Jakarta
atau dimanapun juga. Yeah. Dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur. Nah, dan mengangkat penatua-penatua yang baik. Penatua itu haruslah tak bercacat dan seterusnya dan sebagainya. Para sahabatku yang terkasih. Lah kok yang disebutkan oleh Paulus kepada Titus sesuai juga loh dengan yang diharapkan oleh Paus Fransiskus bagi kita semua. Yeah. Karena sesudah Paus Fransiskus pulang dari berkunjung ke Indonesia, dia mengulang sekali lagi. Marilah kita membangun persaudaraan atas dasar cinta kasih, khususnya menunjukkan kasih Bapa yang sangat besar kepada para saudari dan saudara yang Papa memiliki duka derita, supaya dengan demikian kita bisa menjadi sahabat Yesus yang tepat dan pantas dalam iman kepada Allah Tritunggal kita. Matur nuwun sudah diingatkan Romo Mardi untuk bersikap sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Mardi katakan tadi. Tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Lukas. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Bernardus Subroto, Mardi Atmojo, SJ, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau hendak menghubungi kami, Anda bisa mengirimkan pesan melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Mardi, dari Injil Suci menurut Lukas tadi kita mendengar pesan Yesus, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ini sudah ribuan tahun yang lalu ya Romo dikatakan, tetapi tetap saja ada kejadian sampai saat ini. Banyak sekali penyesatan, terutama lewat hoax-hoax itu ya Romo. Ya, memang begitu. Ini tadi saya mau ke sini juga penuh kemacetan. Ya, dan dalam masyarakat ada kemacetan. Ya. Dalam keluarga juga ada kemacetan. Menarik sekali. Tidak mungkin kok tidak akan ada penyesatan. Ya. Begitu kata Lukas. Yang sebenarnya kelihatan dalam pengalaman Santo Martinus tadi. Ya. Andai kata baik semuanya, maka nggak ada pengemis. Betul. Yang begitu. Ya. Apakah pengemis hanya sekian ratus tahun pada zaman Santo Martinus? Enggak. Dari Jakarta Pusat, saya pernah diberi tugas di Jakarta Timur. Ya. Dan di pertengahan jalan, waktu itu saya naik motor. Saya melihat ada dua anak kecil-kecil ya. Duduk di tepi jalan. Sedang kalau nggak salah makan permen gitu lah. Kok ya kebetulan saya masih punya permen sedikit. Lalu saya berhentikan motor saya. Lalu saya duduk bareng dengan anak-anak kecil itu. Anak-anak yang hanya berdua di situ. Lalu saya beri, mereka senang sekali. Dan lalu saya tanya, kamu dari mana mau kemana? Dia bilang mau ke daerah Klender, Jakarta
timur menuju ke Bekasi. Lalu, ini kami nanti naik dengan gerobak yang ada di dekat mereka. Ntar dulu, kamu kuat bawa gerobak itu karena gerobaknya agak besar. Lalu saya tanya, ya saya dengan Bapak Ibu, mana Bapak Ibumu? Sedang di sebelah sana, di tempat sampah. Jadi, anak-anak itu bersama Bapak Ibunya dalam perjalanan mencari makan tempat sampah. Ada itu. Ini bukan di Papua atau di Kalimantan. Di kota metropolitan. Di Jakarta. Ntar dulu. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Lah kok ya ada? Jadi, tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ada juga di sini. Saya nggak tahu di kota lain. Saya nggak akan ngomong tentang apa yang tidak saya lihat. Aku juga tidak mau melihat teori. Tapi saya hanya melihat anak-anak ini, kok ya bisa gitu. Ada fraterku yang tinggal bersama denganku. Kadang-kadang sore hari jalan ke Pasar Senen. Menemukan juga anak-anak yang berkekurangan. Nah, dari mana ya? Katanya Indonesia itu subur makmur. Gimana itu? Tanah airku Indonesia. Bukan main itu lagunya. Waktu dilihat, ya ada 2 anak yang tadi saya temukan. Dan ada beberapa yang lain. Dengan kata lain, sekali lagi, penyesatan, kelemahan ada. Meskipun demikian, Paulus seperti banyak orang kita sekarang mengatakan begini, jika ia menyesal, ampunilah dia. Marilah kita membantu orang-orang yang lemah dan papa yang mungkin berbuat yang tidak dan menyebabkan orang lain menderita. Itu persis yang dikatakan Bapak Fransiskus ketika ada di tempat kita dan mengatakan faith dan persaudaraan dan memberi kepada yang lemah. Tutti fratelli, memang kita adalah semuanya saudari dan saudara. Tapi tetap ada kemungkinan penyesatan. Oleh sebab itu, tetap ada orang miskin. Oleh sebab itu, nomor 3 yang diajarkan, iman, persaudaraan, dan memberi yang berkekurangan. Lah itu contoh yang diberikan oleh Santo Martinus juga. Jadi, Papa Fransiskus, Paus kita, mengingatkan kita, saya kira kalau ada saudari-saudara kita yang mencuri atau mengambil milik orang lain, barangkali ayo kita beri maaf kalau mereka minta ampun, dan lalu marilah kita bersama membangun kegembiraan cinta kasih kita. Paus Fransiskus berbicara mengenai Amoris Laetitia. Dan itu persis ajaran Santo Martinus juga. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, ada banyak hal bisa diatasi. Saya kira inilah sesuatu yang menjadi pengutusan kita sekarang. Istilah yang kerap kali gambarannya besar sekali, tetapi sebetulnya sederhana bisa kita laksanakan, ialah kita diberi missio, pengutusan sedemikian sehingga semua orang mendengar dari Tuhan Yesus bahwa Allah Bapa penuh kasih kepada kita semua dan seluruh alam semesta
supaya kita dapat tumbuh bersama karena cinta kasih. Dan dengan demikian Laudato Si juga bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena alam semesta itu bukan yang jauh-jauh. Enggak. Alam semesta ada dalam diri kita juga. Berbagi makanan, berbagi minuman. Bahkan juga sebenarnya berbagi nafas kalau kita mengatur agar supaya alam di sekitar kita penuh dengan oksigen yang bisa membantu kita satu sama lain. Santo Lukas, sekarang saya ingat, makanya Lukas diikutkan. Kenapa? Karena dia itu katanya ahli kesehatan. Itu bukan main. Tadi pagi saya bertemu dengan beberapa nurse, istilah sekarang nurse, yaitu perawat. Dan perawat itu ada yang masih muda-muda sekali, tetapi sudah bisa berbuat baik kepada sekian banyak orang. Sementara tentu saja ada orang-orang yang tetap menyeleweng. Oleh sebab itu, para sahabat yang terkasih, saya mau membaca bagian dari Lukas tadi. Bunyinya, tambahlah iman kami. Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara untuk tumbuh. Dan karena itu, berbuat baik. Sebagaimana Sang Pencipta telah berbuat baik kepada kita semua. Sebagaimana Bunda Maria berbuat baik menemani kita semua. Sebetulnya Bu Maria. Atau Mbok Maria juga bolehlah. Mak Maria itu perempuan benar ya. Bahwa seperti banyak ibu, kakak-kakak perempuan. Kalau jagong itu diundang makan, minum, dan pesta, tidak ada perempuan sama ibu yang tidak ke dapur. Dan lalu ketahuan, ya ampun, minumannya habis. Bisa-bisanya bilang pada anaknya, minumannya habis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi anaknya tahu sendiri. Walah, waktunya belum. Lalu akhirnya toh Tuhan Yesus melaksanakan karena memang dia diutus untuk memenuhi kehendak Bapa, melaksanakan rencana penyelamatan di mana semuanya baik dan bagus, kesejahteraan dilaksanakan, dan karena itu penyelenggaraan ilahi terwujud. Itulah salah satu yang dilaksanakan Martinus dari Tours. Sepele mungkin, hanya sebagian baju, tapi ya memang itu. Menunjukkan kasih, Romo. Betul. Dan perhatian terhadap yang lemah. Betul. Itu yang nomor 3 dari Paus Fransiskus. Saya kira kalau serius kita jadi saudaranya Mas Fransiskus, Pak Fransiskus, Romo Fransiskus, Papa Fransiskus, pasti kita akan melaksanakan juga menjadi sahabat Yesus yang penuh perhatian kepada sesama. Inggih, matur nuwun sangat Romo Mardi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tambahkanlah iman kami. Juga ini masuk ke dalam doa harian kita ya Romo. Benar. Supaya juga tumbuh rasa seperti Santo Martinus, peduli terhadap sesama dan alam sekitar ciptaannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Mari
kita akhiri acara ini dengan doa penutup dan meminta berkat Allah melalui Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, berabad-abad Engkau telah mendampingi kami melalui roh kasih sayang-Mu dengan mencukupi segala yang kami mohon, walaupun kadangkala kami tidak pantas, namun betapa Engkau baik hati senantiasa mencukupi semuanya. Anugerahkan berkah-Mu supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang membangun keluarga Allah dengan saling menjadi saudara, terutama mereka yang sangat berkekurangan dan berduka derita dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Mardiatmojo. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Sampai jumpa, berkah dalam. Berkah dalam, Romo matur nuwun.